terakhir itu setengah. Semuanya itu sepakati asal istilahnya ke kakak, dan itu diporsikan sesuai status orangnya, suaminya masing-masing. Itu ganjalan kami terkait acuan ikhtilaf ini apakah totalitas atau hanya dalam arti kurang signifikan atau mau. Yang kedua, itu kias yakin yang disampaikan beliau terkait khilaf mahdi. Keganjalan kami kalau hanya khilaf mahdi, lalu kenapa Imam Dawodoiri itu tidak menerima kias misalkan dalam bentuk yang diungkapkan beliau di Indonesia itu kan berburu nggak perlu dikiaskan ke karena wabil walidaini sana itu sudah cukup. Ihsan itu ya maklumnya itu ya harus berburu. Kalau memang dikatakan hanya khilaf lagi, seharusnya kan Dawodoiri juga mempertimbangkan kayak namun beliau pribadi tidak atau menolak secara keseluruhan kayak karena meyakini bahwa semuanya itu akan beres. Ya, itu tadi penjelasan Para syurahnya saya langsung memahami bahwa ketika diulangkan
Yang jelas yang makhluk di sini ya dalam Islam dijamin wujudan, tapi totalitas wa musawatan atau persamaannya. Jadi wujudnya dobit tidak sama sekali, tak boleh dobit sama sekali. Seperti dalam masalah batalnya wudu dengan adanya lamsul rajuli al-matata al-wajinatiyata. Kalau menurut Imam Syafi'i harus ada dobit makin tarik. Lagi tarik sampai berapa? Jika nggak jelas. Jika jelas dobitnya kibar nggak jelas. Dobitnya kibar. Ada yang mengatakan kalau 7 tahun sudah kibar, kalau 4 tahun tidak, kalau 5 tahun ini masih mutawatir, dilihat nomor dan tidaknya. Dan itu akhirnya kembalinya kepada madinatus syahwat. Madinatus syahwat. Berarti dobitnya jelas Madinah. Kalau menurut Imam Malik tidak usah pakai dobit Madinah, realistis. Syahwat batal, syahwat dan menanggung. Makanya kalau menurut Imam Malik itu gak ada istilah besar kecil, pokok syahwat batal, gak syahwat enggak. Malah justru kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak hanya syahwat yang positif. Apa intisar? Kalau syahwat saja tapi tidak intisar, tidak masuk membatalkan. Jadi bagi Imam Syafi'i pakai pendobat, bagi Imam Malik tidak pakai pendobat-pendobatan yang sehingga batalnya menjadi 50-50. Yang sehingga kalau dikatakan 50-50 di sini tidak bisa dari pemerintah untuk membatasi. Walaupun pemerintah itu misalnya khilafah nubuwah nggak bisa melarang sana. Tapi cara Imam Syafi'i bisa, karena dibatasi dengan majelis. Itu jelas total nggak sama. Ini. Lalu masalah qadrun nafaqah ini memang tidak ada yang pas. Kalau di dalam firman-Nya Allah hanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata ma'ruf itu al-mutaraf bainan nas bi haitsu qabul dan bil talaqul bil qabul, pantas dinafaqah sing pantes. Ya cuma di istimsar pantas itu di mana ukurannya? Nah, lalu diambil dari kewajiban seseorang. Kewajiban seseorang itu dalam masalah kafarah paling besar 2 mud. Kenapa? Kok 2 mud? Karena di dalam firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw bi adzam bi ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Sedekah di situ 3 sok diberikan kepada orang tamu. Berarti 2 mud, karena satu sak itu 4 mud. Tapi dalam kafaratul jimat, yaitu jimat, kafaratul sittina miskinan ay mudjan. Berarti antara 1 mud dengan ini paling kewajiban seseorang nanggung. Jangan kita mewajibkan sesuatu yang tidak ada persamaan di dalam syariat. Untuk 1 mud setengah gak ada dalam syariat, gak ada. Itu huruf atau bisa dikatakan istidlal. Nanti bagian ketika sudah tidak ada kias sama sekali baru nanti istidlal, kepantasan toh. Istidlal itu ada bermacam-macam, termasuk dari Syafi'i ada tambahan istishab, dari Imam Malik tambahan maslahah mustarsalah, Imam Abu Hanifah nambahin istiqsan. Itu ketika sudah mentok. Termasuk
adalah itu mestinya memang harus diklarifikasi ketika Ustaz adil itu adil bisyata atau asal adil riwayat. Tapi kalau dalam masalah nikah sudah jelas adilnya adil syahada. Namun ketika kita bicara adil syahada, hal ini tidak mungkin dilaksanakan. Yang sehingga kita akan terjadi menganggap anak yang pernikahan yang begitu hanya tidak sah. Akhirnya dengan menggunakan umul balwa pakai istihsan, ini kita pindah dari hukum qiyas dengan kata istihsan, sebab sulitnya untuk ditanggulangi. Akhirnya dengan menggunakan beberapa pendekatan. Satu, adil bihasabi. Adil bihasabi bagaimana? Ya sudahlah, yang penting adil di daerahnya itu. Pokok sing paling adil itu. Untuk wali, Imam Ghazali dia fasek pun sah. Di fasek pun sah karena memang nggak bisa kita menuduh orang fasek itu masalah riskan. Kamu fasek nggak sah jadi wali, wah ini maka menjadi masalah baru kalau begini ini. Karena menjadi masalah baru akhirnya fasek itu diperbolehkan untuk menjadi wali. Ini kalau kita menggunakan teks yang ada nggak bisa, karena memang tidak mungkin kan untuk qiyas. Seperti rusdun, kalau kita pakai rusdun itu adalah al-muslih di dinihi wa malihi, hampir seluruh Indonesia yang sama malah gak boleh menasarkan harta. So, saya muslimun ini paling kiai-kiainya udah kayak awalnya rakatul misalnya. Nah terus muslim ini orang-orang yang apa itu namanya desa-desa sekarang geng-geng sedekah gak sanggup amalah semuanya, coba gimana? Terus akhirnya pakai adalah gak usah repot-repot wis muslimun yang malihi. Berarti kata muslimin malihi adil fi babi. Adil fi halal babi. Jadi yang disampaikan nanti dikembangkan. Imam itu harus adil, pemerintah harus adil. Adil itu tidak harus adil ahli sholat, tidak. Yo adil dalam bidangnya, nggak korupsi kali itu. Kalau kita pakai adil seperti hanya khilafah, khalifah, adzom, gak ada. Apalagi di dalam negara bangsa. Mulanya wong kafir kalau seperti adil, ya wes akhirnya dia fasik kafir gak adil, betul, gak adil fidili. Tapi dia disikapkan dalam masalah makan, ya adil tidak masalah. Itu adil fidili itu yang dijelaskan oleh Mbah Maimun Zubair semacam itu. Kalau kita bicara adil seperti yang ada dalam kitab, nggak bisa. Itu persis. Kemarin itu pas hari Selasa sedang dibimbing masalah rumusan nahwa, di mana setelahnya pilihan rois diserahkan kepada ahwal, menyisakan beberapa masalah yang sehingga banyak dikelot. Kenapa kok sudah dikelot? Karena menyaksikan masalah keadilan atau kealiman yang menjadi persyaratan ahwa. Kalau di daerah lain sampai di Kalimantan menjadi gak selesai karena ahwanya dianggap gak ngalim, gak adil, gak warok. Ini terus apa yang dikehendaki warok, apa yang dikehendaki adil, apa yang dikehendaki alim. Alim, warok itu kalau yang ada di dalam kutub salaf, jadi ayakuna abidan, aliman bi ulumil akhirah, faqihan fi masalihin nas, zahidan. Jadi zahidan wa muridan biwajhillah. Itu semua 5 itu kriteria daripada pimpinan. Walaupun sekarang yang diikuti hanya faqihan itu, namun yang 4 tidak dilaksanakan karena 4 itu urusan akhirat. Nah, yang faqihan fil din, faqihan di dalam masalah urusan dunia itu. Faqihan
masalihil amma masalihil nas ini ada dua, ada murid dan wajila, ada yang murid dan diberi wajila yang dipakai orang-orang sekarang mengaku Hanafiyah mengikuti Syafi'i tapi tidak mengikuti abidalnya, tidak mengikuti zahidalnya, tidak mengikuti muridam di wajilahnya, tidak mengikuti bagian fitorikil akhirah, tapi yang diikuti bagian di masalihil nas. Sehingga ini khawatir nanti mengikuti Imam Syafi'i besok malah akan musuhi oleh Imam Syafi'i dan di sana karena nggak sama. Itu menurut Imam Ghazali. Nah, ini bagaimana adil? Ya sudah, kalau kita katakan adil secara syahadah di dalam masalah rawi, aku dalam syahadah zaman dulu ya seperti itu. Kalau sekarang sudah nggak mungkin, karena nggak mungkin untuk cari syahadah semacam dulu, maka kita memberikan hukum tidak cukup dengan syahadah. Karenanya harus berubah dari semenjak dulu. Kalau kita menggunakan hukum syariat, al-yamin alal mudda'aleh wal bayyinah alal mudda'i, di Indonesia semuanya sumpah kabeh. Akhirnya ya nanti yang kendel sumpah ya menang, yang tidak ya tidak. Karena di Indonesia nggak bisa pakai semacam itu, tetap harus ada dua bukti. Makanya kita akan bisa gampang memberi vonis hukum kisos, walaupun ada kisos di sini, ada hukum membunuh, tapi masih dia bisa dilihat, dipertimbangkan terlebih dahulu tingkat akuratnya. Jadi kalau bahwa kan itu sudah jelas, menurut kamu sudah jelas, seperti Antasari dianggap pembunuh, tapi kenyataannya ya barokah, padahal sudah dihukum, gitu lah. Ini makanya konsep negara bangsa sekarang akan tidak sama dengan dulu. Sebab boleh adil yang seperti kita nggak ada. Sementara Idraul Hudud disubhat. Ini. Nah, jadi sing adil kok kiai-kiai ngono kae. Nggak ada yang mau jadi saksi dan nggak pernah melihat kasus itu. Yang jadi kasus itu ya pada koloni. Inilah gak bisanya di Indonesia akhirnya menggunakan hukum potong, hukum apa, karena akan banyak salah di dalam memberi keputusan kepada orang yang tidak bersalah. Seperti di Saudi, rata-rata kalau TKW membela diri, TKW yang dikisos, dihukum gantung, semacam itu, kenapa gak bisa membuktikan? Ini permasalahan. Harapan fikih watona, harapan fikih kebangsaan dalam perang dunia ke-8 seperti itu. Tapi bukan kita harus berbeda dari kitab salaf, tapi dikaji. Masihkah layak, masihkah ada orang yang seperti itu? Dan makanya masalah adil ya perlu diklarifikasi, perlu istifsar. Adil dalam bidang apa, adil kayak apa, terus di sini orang adil yang seperti itu ada enggak? Kalau tidak ada, masa tidak ada pernikahan? Ya gitu ya. Padahal biasanya at-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat wa at-thayyibatu lit-thayyibin al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisat wal-khabisatu wal-khabisina wal-khabisina lil-khabisat. Kalau semacam itu orang-orang yang itu biasa kopis-kopis ya oleh yang kopis, dan biasanya tidak undang kiai-kiai itu gak sah nikahi. Kita akan menganggap anak di Indonesia semuanya anak subhat semuanya kan ya. Ini nanti akan membahayakan. Nah, dan dipikir kawin itu kafir sah pemane wong Islam itu tenang. Nah, ini bagian dari nanti pakai istidlal, pindah dari qiyas menuju kepada yang aslah. Jadi istidlalnya macam-macam, diantaranya pakai istisarnya Imam Syafi'i. Seperti halnya ijarah, ijarah itu harus makluman, tidak makluman nggak sah. Tapi kalau kita masuk lagi apa itu namanya hamam, suruh maklum airnya berapa yang kau habiskan, berapa lama kau di WC, bisa nggak? Ya sudahlah, kesulitan ya akhirnya nggak usah kita pakai makluman-makluman, yang penting
Ya biasain ambisi sampai roh tuh. Akhirnya yang dipakai itu biasa gitu itu tadi. Ini nanti pakai istihsan atau pakai istidlal. Makanya nanti akan kita bicara istidlal itu menggunakan dalil selain 4 ini. Nah selain 4 ini berarti gak ada ya. Bukan apa, yang mungkin dalam 4 ini. Kias bisa kias, tapi gak mungkin dalam keadaan. Nah ini nanti kita pakai istidlal, pakai yang agak longgar, gitu lah, pakai longgar. Kenapa? Yang yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu aja. Paham dah ini? Jadi banyak jalan, ini memang gak boleh macam itu. Kalau sampai wajil ini betul-betul wajil, gak iso. Karena LBM itu belum wajil. Biasa ini akhirnya nih makan lagi warung biasa gak yo. Mu'ah sudah yuskitul ajal, terus bulinan doro, yuskitul ajalah. Layangan itu yuskitul muskitul ajalah. Yo, kayaknya mengadil belas tuh. Dari macam ini. Itu perlu dikembangkan mana ini akhirnya malah enak jadi kewatara seperti sekarang ini. Kalau seperti itu ya jangan kita menggunakan pakai harus al-yamin al-bayyinat al-mudda'i wal yamin alaman ankar. Itu kalah semuanya, kiai kalah semuanya kalau semacam itu. Lalu masalah bias nadib itu lampun Dawud al-Dhahiri walaupun gak menggunakan kias, aslinya menggunakan kias, cuma caranya berbeda. Bedanya bagaimana? Dimaknani dengan ilatnya. Seperti fala takullahu ma'ufin dimaknani dengan iza. Makanya semuanya bisa masuk. Tapi itu juga majasan. Pakai sebenarnya yo kiasan yang gak ada di dalam Al-Quran yang untuk darbun. Ini masuk iza. Ya, tapi tetap bermakna. Terus seperti dikatakan tadi Rasulullah ayyubala firrokin, maknanya apa? Mencemarkan milik banyak orang. Di pencemaran pada milik orang lain. Jadi maknanya seperti itu. Itu memang modelnya semacam itu. Kalau kita hati-hati, sudahlah gak usah kita katakan ini ya. Hadisnya tetap masalah larangan kencing, cuma karena ada ilat kita kembangkan. Lebih sopan dibandingkan dengan kita katakan Rasulullah mengatakan ini karena belum tentu seperti itu. Tapi sebenarnya tidak beda. Ya ulul gak ada orang tidak bisa pakai kias, gak bisa. Maksudnya cuma cara pengembangannya memberi makna ayat, memberi makna hadis dengan pakai ilatnya, pakai esensinya. Dan esensi ilat yang semacam itu nanti masih banyak ikhtilafnya, masih banyak mewade yang seperti ini, betul. Pas enggak dengan itu, sama enggak dengan itu, betul. Nah maka lebih detail dengan kias, karena itu nanti akan beredar satu persatu daripada langsung menfonis maknanya ini sama. Kalau iskar berarti kullu khamrin muskirun. Sehingga yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bima ismun wala qul bima ismun sampai ya ayyuhalladzina amanu istanibu innal khamra wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini nanti akan terjadi selain khamr, kalau dikatakan itu namanya khamr adalah muskil. Memang haramnya bisa, tapi urusan najis. Apakah selain khamr itu nanti termasuk najis? Bagi kita nggak sama. Muskil benar itu adalah haram, tapi untuk najisnya, apalagi hadnya berbeda. Kenapa? Karena
la yuqasu ma bi maknan lughatan. Perkara yang sama maknanya dalam masalah lughat tidak bisa disamakan. Sebab dalam masalah lughat ini ada maudhu tersendiri. Makanya kalau dikatakan khamr itu min asril inab, maka min asri tamar, walaupun nanti hukumnya sama tapi tidak bisa disamakan, disebut dengan khamron. Kalau dari Abu Daud langsung itu mengatakan khamr, indikasinya hukumnya akan bukan sama sebenarnya, tapi nanti jelas akan berbeda di dalam tafsirnya itu saja. Ya mungkin apa itu namanya, saya katakan tadi min amidin yang tidak mau kias semuanya menggunakan kias, karena memberi makna sesuai dengan ilan itu juga harus mencari ilan yang ada mustabaloh atau ilan yang apa itu namanya nasab. Kalau tidak ada nasab kan tidak ada istibat. Kalau istibat berarti ya kias. Kemudian adalah basic itu sudah saya jawab, walaupun belum saya pertanyakan dulu. Jadi pertanyaannya apakah adalah basic itu ada dalam bab perlu ada bab sendiri. Kalau memang mungkin kalau kita berbicara sekarang ya harus dipertanyakan, karena memang istilah adalah itu akan berbeda-beda di dalam adalah syahadat, yang sehingga dalam adalah syahadat itu syaratnya harus syukur. Kalau laki perempuan 2 kali lipat daripada syukur ojun atau imro'atan tadi. Tapi kalau di dalam riwayat sama antara laki-laki dan perempuan, dalam adalahnya riwayat yang terpenting adalah tidak bohong dan untuk apa namanya dobing apalan mending itu. Sehingga kalau ada orang yang menyebutkan adalah dia perlu diistifsar. Tapi kalau anda sudah ada korena, ini korena ibabin nikah ya berarti bukan adalah di dalam riwayat. Makanya jangan dibacakan bab riwayat, jadi bab syahadat. Walaupun sekarang sudah mulai dikaji kembali tentang masalah adalah yang ada di dalam bab nikah. Sebab tidak mungkin kita akan menggunakan adalah yang syahadat di dalam akad nikah. Nah ini desa kampung ya urai. Akhirnya ada 3 opsi adalah seperti itu. Kedua adalah bihasabihi. Nanti bihasabihi itu jadi bihasabil halal misalkan itu yang bisa dianggap seperti apa adil. Nah, seperti kemarin itu berarti adil atau alim di dalam masalah al-halim al-adli, alimnya Papua itu pokoknya yang penting bisa baca Fatihah dan memahami tahlil ya sudah diarani alim. Kalau alim di sana harus baca kitab, nggak bisa berdiri. Mungkin satu kabupaten untuk NU, orang Irong, itu yang tidak bisa. Saya kira itu bagus yang ditanyakan itu masalah, tapi masalahnya sebenarnya itu masalah fikih yang tidak harus dengan pakai dengan khawatir, tapi yang nanti ada khawatir itu seperti saya katakan tadi, ilat itu harus mundobit munakis. Kalau sudah tidak ada lagi mundobit tok boleh, mutorik tok boleh, munakis tok boleh, karena sudah tidak ada cantolan lagi. Itu nanti ada seperti itu. Nanti dibahas yang paling rawan bahasan itu istilah. Yang paling rawan dalam bahasan itu istilah, karena istilah bias. Sebab sudah overlap keluar dari 4
metodologi yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini loh yang membahayakan yang semacam Stein 4 ini ya. Nah, ini yang bagaimana tapi